Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya talibat? Alhamdulillah fi hadzal yaum al-mubarak naltaqi marratan ukhra fi darsina al-yawm yakni darsul fiqh. Walhamdulillah nahnu lazilna nu'ta al-fursa li'an nadrus ma'an fi hadzal waqt wa fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadzal yaum al-mubarak. Qabla an nabda dirasa udzakirukun bi an la tansa bil muraja'ah. Insyaallah al-ikhtibar amam al-abwab. Nah, ikhtibar sebentar lagi, mungkin insyaallah hanya 2 pekan lagi ya, kita akan menghadapi ikhtibar nisfi. Jangan lupa murojaahnya khususnya di pelajaran fiqh. Pokoknya dari bab pertama sampai bab wudu ini jangan lupa murojaahnya dan jangan lupa menghafal ta'rifat, summa dalil, summa aqsam. Ya, pokoknya dibaca dan dimurojaah dan dihafal, jangan lupa ya. Jangan sampai sebelum murojaah kita baru menghafal dan baru murojaah. Pokoknya ustazah tidak mau kalau kalian menggunakan sistem SKS ya. Meskipun kebanyakan pasti menggunakan sistem itu. Tapi di sini waktunya kita masih lama, lumayan lama, tapi insya Allah waktu itu gak akan terasa. Jadi mulailah dari sekarang untuk memurojaah pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari. Nah, pokoknya niatkan dalam hati kalian menghafal ikhlas lillahi ta'ala. Insyaallah dalam murojaah ini kalian dapat mengambil banyak hikmah dan mengambil insyaallah banyak manfaat buat kalian juga. Nah, jangan lupa ilmu yang sudah kalian pelajari itu diamalkan, bukan hanya dihafal saja ya, tapi diamalkan. Dan sebelum kalian menghafal, diusahakan untuk memahami apa yang kalian hafal. Kenapa? Karena kalau kalian hanya menghafal saja itu bakal cepat lupa. Tapi kalau kita memahami apa yang kalian hafal, apa yang kita hafal itu, insya Allah menghafalnya itu akan gampang dan mudah diingat. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu al-mashu 'alal khuffain. Nah, al-mashu 'alal khuffain ini masih di bab wudu ya. Jadi bab wudu ini lumayan panjang. Insyaallah habis al-mashu 'alal khuffain nanti kita akan belajar tentang nawaqidul wudu dan asyakku fit thaharah. Nih, ini masih 2 bab lagi ya yang belum kita pelajari, 2 maudhu lagi dari bab wudu ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari al-mashu 'alal khuffain. Nah, kalian sudah tahu kan apa artinya al-mashu 'alal khuffain ini? Yaitu al-mashu 'alal khuffain ini membasuh atau mengusap sepatu. Khuffain itu bisa diartikan sepatu atau alas kaki. Nah, alas kaki yang berasal dari kulit. Tapi jika alas kaki tersebut bukan semua alas kaki ya bisa kita pakai atau gunakan dalam al-mashu 'alal khuffain ini, tapi alas kaki yang menutupi anggota wudu kita, yaitu di kaki kita membasuh atau mencuci kaki kita sampai tumit. Nah, sepatu yang digunakan ini yang menutupi tumit tersebut. Jadi bukan sandal ya. Sandal itu kan tidak menutupi. Jadi tidak diperbolehkan al-mashu 'alal khuffaini ala sandal. Nah, di sini
Yang pertama kita akan mempelajari tentang dalil masyru'iyatihi. Nah, di sini dibuka ya bukunya. Dalil ini di hadis Marawahul Bukhari wa Muslim an Hammam an-Nakh'i radhiyallahu anhu qala bala Jarir bani Abdillah thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila taf'alu hadha wa qad bulta qala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Bukhari wa Muslim bahwa Jarir bin Abdillah bala, yaitu tahu kan artinya bala, jabul atau air kencing. Dia kencing, summa tawaddu'a wa masaha ala khuffaihi, kemudian dia berwudu, akan tetapi dia tidak membuka sepatunya, tetapi hanya mengusap di atas sepatunya. Nah, Fakila taf'alu hadza wa qad bulta. Kenapa kamu melakukan ini padahal kamu sudah buang air kecil? Nah, qala Jarir, qala na'am. Ya, tentu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Jadi, dia melakukan ini karena Jarir pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yaitu Rasulullah pernah kencing atau buang air kencing, kemudian berwudu dan mengusap sepatunya. Jadi tidak melepas sepatunya ya, hanya mengusap sepatunya saja. Makanya ini merupakan sunnah Rasulullah juga. Akan tetapi tidak sembarangan kita mudah melakukan hal ini ya, bukan karena kita malas jadi kita langsung tidak mau membuka sepatu, langsung mengusap sepatu kita. Nah, tetapi ada waktu-waktu tertentu kapan kita harus melakukan hal tersebut. Insyaallah nanti di pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam. Nah, di sini kita mempelajari yang hal umumnya ya. Nah, ini qala Ibrahim fakana yu'jibuhum hadzal hadis lianna Islam jarirun kana ba'da nuzulil Maidah-nya. Di sini karena Islam itu memudahkan kita dalam beribadah, tidak menyulitkan kita. Jadi Masya Allah kan keistimewaannya Islam itu, Islam telah memudahkan kita dalam melakukan ibadah. Karena di sini melepas sepatu itu dalam perjalanan jauh kita merasa kesulitan, jadi boleh kita melakukan berwudu dengan mengusap sepatu kita saja. Jadi tidak perlu dilepas ya sepatunya. Jadi sholat memakai sepatu tersebut juga. Jadi bukan hanya berwudu, jadi sholat juga memakai sepatu tersebut. Nah, yang kedua, masyru'iyatul mashi 'alal jawrabaini. Nah, di sini masyru'iyatul mashi 'alal jawrabaini, jadi tidak hanya sepatu saja ya yang disyariatkan untuk mengusap itu, tapi 'ala jawrabain juga. Jadi kaos kaki juga diperbolehkan. Nah, nanti Ustazah akan kasih contoh gambarnya setelah ini. Nah, di sini masyru'iyatuhu, dari mana kita tahu bahwa ini disyariatkan? Nah, di sini di hadis qadarawa an katsirin minas sahabah qala Abu Daud wa masaha 'alal jawrabaini Ali bin Abi Thalib wa Banu Mas'ud wal Bara'u bin Azib wa Anas bin Malik wa Abu Umamah wa Sahr bin Sa'd wa Amr bin Huraith wa rawa dzalika an Amr bin Khattab bin Abbas wa rawiya aidan an Abdullah bin Amr wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abi Mas'udin al-Badri. Nah, di sini di garis bawahi masaha 'alal jawrabaini Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka ini sahabat-sahabat Nabi dulu pernah melakukan mengusap ketika berwudunya itu hanya mengusap di atas jawrabain, yaitu di atas kaos kakinya. Jadi mereka hanya mengusap kaos kakinya saja ketika berwudu. Nah, di sini sudah ada ya dalilnya masaha 'ala jawrabaini Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud. Nah, mereka itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi sudah ada ya syariatnya. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu syurutul masih 'alal khuffain.
apa sih syarat-syaratnya yang memperbolehkan kita untuk membasuh atau mengusap di atas khufain itu, yaitu yushtaratu li jawazil mashi an yulbasa ala toharoh. Nah, jadi sebelum kita melakukan berwudu di atas ala khufain ini, nah sebelum memakai khufain atau sepatu dianjurkan disyaratkan kita dalam keadaan tohur yaitu keadaan kita sudah berwudu, jadi dalam keadaan suci ya, bukan berarti kita sudah kencing kemudian langsung memakai sepatu. Itu keadaan kita tidak toharoh ya, tidak suci, jadi harus bersuci terlebih dahulu. Nah, di sini di hadis dijelaskan, di haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin fafragtu alaihi minal idawati faghasala wajhahu wa dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anza'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Nah, di sini dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau waktu itu sedang dalam perjalanan, sedang safar bersama Nabi. Kemudian di tengah malam Mughirah menuangkan air kepada Nabi untuk berwudu. Kemudian Nabi mencuci faghasala wajhahu, mencuci wajahnya, wa dhira'aihi, kemudian mencuci kedua tangannya sampai siku, wa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya, summa ahwaitu li anza khuffaihi, kemudian Mughirah itu ingin melepas sepatu Rasulullah. Summa faqala Rasul da'huma fa inni adkhultuhuma tahirataini, utruki atau tinggalkanlah, jangan kau lepas sepatu saya, karena ketika saya memasukkan kaki saya ke sepatu ini saya sudah dalam keadaan suci. Jadi setelah itu famasaha alaihima, kemudian Rasulullah hanya mengusap sepatunya, jadi tidak melepaskan sepatunya tersebut. Nah, di sini sudah ada kan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan safar, beliau tidak melepaskan sepatunya, hanya mengusapkan air wudhu tersebut di atas sepatunya. Nah, di sini rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Nah, semua yang selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana tata cara al-mashu 'alal khuffain. Nah, ya di sini kan lihat di gambarnya itu sepatunya itu menutup tumit kan, jadi di atas tumit. Nah, diharuskan kalau kita mashu 'alal khuffain ini sepatunya yang tinggi kayak gini ya, yang menutup bagian berwudu, untuk berwudu. Nah, jadi kita tidak dibolehkan untuk la yamsah, nih dilihat kan, la yamsah az-za'id 'alal ka'bain, tidak mencuci di atas sepatu atau di atas ka'bain tumit. Jadi cukup hanya yamsahu 'alal khuffi, jadi cukup hanya mengusap di atas sepatu depannya aja. Nah, summa la yamsah madunal ka'b. Nah, di bawahnya tidak dicuci ya, jadi hanya di atas kakinya aja, di atas sepatunya aja, di bagian depannya saja ya, tidak lebih dari sana. Kemudian, nah, jadi cara mencucinya itu min huna, nah dari jari-jari kaki, nah dari sana, ila huna, ila tumit ya. Jadi dari kaki bisa dibayangkan ya, atau langsung praktekkan di rumah. Jadi dari depan yaitu dari jari-jari kaki ke atas, yaitu ke tumitnya. Nah, disitu kan udah ada cara-caranya terlihat. Nah, itu contohnya. Jadi dari depan ke atas atau dari bawah ke atas. Kemudian, nah di sana juga terlihat kalau mencucinya itu dari depan ke atas ya, dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah tapi dari depan. Jadi cukup hanya depan saja ya. Nah, ini tidak diperbolehkan
Jadi kalau kita mencuci atau mengusap itu tidak perlu kita mengusap sampai bawah-bawahnya. Kenapa? Karena kan takutnya di bawahnya itu kotor dan nanti tangan kita juga kotor. Jadi cukup hanya depannya saja, tidak perlu sampai ke bawahnya. Nah, thayyib, udah bisa terbayangkan kan? Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sifatul wudu. Apa sih sifatnya wudu itu? Sifatul wudu, al-wudu al-kamil sabigun. Jadi kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu kita. Yaitu bagaimana sih cara menyempurnakan wudu kita itu? Nah, sudah kita pelajari, yaitu yang pertama an-yanwiyal wudu. Nah, an-yanwiyal wudu, bagaimana sih menyempurnakan wudu itu? Yaitu niat terlebih dahulu ya. Jadi an-yanwiyal wudu, yang pertama itu niat kalau kita akan berwudu. Summa wa niyya mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati kita. Nah, summa yusammi. Summa yaghsilu kaffaihi salasan. Kemudian mencuci kaffaihi, tahu kan? Tangannya itu jari-jari tangan yang sudah kita bahas kemarin 3 kali. Summa yatamadmad. Nah, ini yatamadmadnya itu sa-nya bisa dibuang. Yatamadmad yaitu berkumur-kumur, wayastansyik dan menghirup air, wayastanathir dan membuangnya. Jadi tamadmad wal istinsyak wal istintar itu dilangsungkan 1 kali ya. Jadi airnya kita bawa, kemudian langsung masukkan mulut dan hidung, kemudian dibuangnya bareng-bareng. Nah, semua salasan ini 3 kali juga ya. Summa yaghsilu wajhahu salasan. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Summa yaghsilu yadayhi ma'a mirfaqaihi salasan. Kemudian mencuci tangannya, kedua tangannya sampai siku. Summa yamsahu jami'i ra'sahu min haddil wajhi ila qafahu. Nah, kemudian mengusap rambutnya min haddil wajhi, yaitu mengusap rambut dari depan sampai belakang. Wa yaruddul masih min qafahu ilal wajhi. Kemudian kalau sampai di belakang kembali lagi ke depan. Ya. Nah, terbayangkan kan dari depan ke belakang kemudian kembali lagi ke depan. Nah, jika perempuan rambutnya kan panjang, jadi tidak perlu mengusap sampai bawah rambut karena kita merasa kesusahan ya. Jadi cukup hanya sampai belakang kepala ini. Jadi tempat tumbuhnya rambut ya di sana. Kemudian habis dari belakang langsung ke depan. Summa yudakhilu sababataihi fi simakhi udhunaihi wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahuma. Nah, di sini kita bayangkan ketika kita mengusap rambut, kita mencuci udhunain juga ya. Jadi yudakhilu sababataihi. Sababatai tahu kan telunjuk. Nah, jadi telunjuk kita masukkan ke dalam telinga. Nah, masukkan ke dalam telinga fi simakhi udhunaihi. Di ke dalam telinga wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahima. Kemudian ibu jari kita membasuhnya atau mencucinya itu di dohir uzun, yaitu di belakang telinga. Jadi telunjuknya di dalam telinga dan ibhamnya atau ibu jarinya di belakang telinga kita. Kebayangkan? Nah, summa yaghsilu rijlaihi summa hatta ka'baihi salasan. Kemudian mencuci kakinya sampai tumitnya 3 kali. Nah, ini sempurnanya wudu kita. Jadi semuanya dimulai dari niat sampai mencuci kaki itu benar-benar tidak ada yang kita tinggalkan ya, tidak ada yang kita lupakan dari niat kita, kemudian mencuci kedua tangan. Nah, dan seterusnya itu jangan kita tinggalkan meskipun satu anggota badan. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan satu anggota badan atau anggota wudu, nah wudunya itu tidak sempurna dan harus diulangi lagi. Summa fa in iktasara fil ghusli ala wahidatin
waqtasara 'alal arkan al-furud ajza'ahu walakinnal amal bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal wa afdal. Nah, jika kita berwudu hanya satu kali, yaitu mencuci wajah satu kali, mencuci tangan satu kali, itu tidak apa-apa karena itu termasuk arkan, yaitu furudul wudu. Mencucinya satu kali itu tidak apa-apa, akan diwajibkannya satu kali. Akan tetapi jika dia insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, sebaiknya kita mengikuti apa yang disunatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mencucinya sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena dengan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Pada mau kan mendapatkan pahala yang lebih banyak? Ya tentu, apalagi kita sebagai thalabul ilm sudah tahu apa sih sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Nah, alhamdulillah. Nah, dan perlu diketahui bahwa sepatu yang kita gunakan itu benar-benar sepatu yang kuat untuk melakukan perjalanan. Jadi bisa benar-benar digunakan untuk melakukan perjalanan jauh. Karena kebanyakan para sahabat atau nabi ini melakukan al-mashu 'alal khuffaini ini ketika mereka sedang melakukan perjalanan jauh atau dalam berhijrah. Ya, dapat mengerti? Jadi kesimpulannya dari pelajaran kali ini kita telah membahas yaitu al-mashu 'alal khuffain. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian masyru'iyahnya sudah sebutkan, terus syarat mashunya sudah kita sebutkan juga, yaitu harus dalam keadaan suci. Nah, dan jangan lupa sepatunya itu bukan sepatu yang tidak menutupi tumit ya. Jadi sepatunya harus di atas tumit yang menutupi bagian wudu pada kaki. Kemudian sifat wudunya kita harus menyempurnakan wudu kita. Nah, alhamdulillah, laqad intahaina fi hadzal yaum min bab al-mashu 'alal khuffain. Jangan lupa murojaahnya, dan jika ada yang belum paham langsung tanyakan ke ustazah ya, biar semuanya paham. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Haya nakhtim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa murojaahnya ya. Insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.